Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri dan kita kali ini akan bahas perdebatan panas antara Andre Rosiade ya dari Gerindra dengan Adiana Pitupulu dari PDI di acara Catatan Demokrasi TV One yang bahas tentang tiga pasang paslon siap menang siap kalah. Nah, saya cukup miris melihat Andre Rosiade ya. Kenapa ya? Dia harus tahu akarnya bahwa dulu itu Andre itu adalah berada di barisan rakyat yang menentang pemerintahan. Ya kan, ingat dulu kita bersama nih termasuk Pak Prabowo, dia Andre Rosiade itu kan dan juga rakyat itu sama-sama menentang kebijakan Jokowi. Ya. Dia kayaknya lupa dengan itu gitu. Jadi dia berkata gini guys ya, dia mengatakan bahwa dengan dia tuh mendekat ke Jokowi, artinya dia tuh ingin persatuan yang mana itu dilanjutkan dengan anaknya. Jadi kepilihan Gibran itu adalah untuk melanjutkan keberlanjutan dengan Jokowi, ingin mempersatukan Prabowo dengan Jokowi gitu guys. Nah, dia lupa ya bahwa oke, dia bersatu dengan Jokowi, oke. Tapi kan ada perpecahan jadinya. Jadi akibat persatuan dia dengan Jokowi, berpecahlah antara Jokowi dan Gibran dengan Megawati dan PDI dengan Adian. Jadi itu bukanlah persatuan namanya, karena ada perpecahan. Gimana bayangkan ya? Jadi ini sama seperti menggeser saja. Prabowo Jokowi bersatu, tapi Jokowi atau Gibran dengan Megawati PDI pecah. Jadi gimana tak persatunya? Di aksi Pak Prabowo kemarin, koalisi itu adalah justru bukan menciptakan persatuan, tapi malah perpecahan. Gak ada itu persatuan, karena plusnya persatuan mereka itu dijadikan minus, jadi minus di tempat lain. Artinya adalah sama saja guys, gitu kan? Nah, harusnya kalau mau persatuan, gini, ini saya terangkan ya. Kalau mau persatuan harusnya diambil calon lain yang gak ada hubungan sama Jokowi, dan Jokowi ya disampaikan kepada Jokowi itu ya oleh mereka ini adalah Bapak itu kan punya keterikatan dengan Megawati dan PDI. Jadi Bapak ini nggak usah cewek-cewek kami gitu. Jadi biar Bapak tuh nggak musuhan, nggak pecah sama Megawati sama PDI kayak sekarang ini gitu loh. Nah, untuk pemerintahan oke mereka bersatu antara Jokowi Prabowo kan lagi pemerintahan nih kan. Nah, silakan bersatu untuk pemerintahan tapi tidak untuk kedepannya. Karena gimana pun juga kalau mau bersatu ya tarik semuanya, jangan hanya Jokowi, Gibran saja, tarik juga PDI. Karena kalau dia tarik Jokowi sama Gibran saja, PDI dengan Megawati tidak, ya sama saja. Artinya dia malah memecah PDI. Jadi apa yang dilakukan oleh kelompoknya Andre Rosiade ini justru memecah belah PDI antara Megawati PDI dengan Gibran Jokowi guys. Itu poinnya yang dia tidak sadar. Jadi nggak bisa dia itu ngomong tentang persatuan, nggak bisa. Karena yang ada justru memecah belah guys. Dan pun jangan ingat ya, di sini saya lucu lagi dia mengatakan bahwa dulu terjadi perang saudara 2019, ya kan, bagaimana pendukung kami datang tengah malam ke Pak Prabowo dengan berdarah gitu kan, banyak rakyat ditangkap segala macam gitu kan, lalu Pak Prabowo mencegah. Jadi dia tuh harusnya ingat itu sebagai bentuk bahwa faktanya pemerintah ini, rezim ini itu menyebabkan perpecahan. Ngerti nggak? Karena dulu kita tidak berpecah. Sejak rezim ini berkuasa, dari 2014 sampai sekarang, itu kita berpecah belah. Ya kan? Dulu kita nggak seperti ini kita. Polarisasi ini dulu nggak ada. Nggak ada dulu pembubaran HTI, FPI nggak ada. Baru rezim ini. Sehingga tentu umat Islam akan terusik. Dengan adanya pembubaran FPI, HTI, banyak aktivis ditangkap, dipenjarakan, dikriminalisasi. Itu membuat perpecahan. Dulu lagi buzzer-buzzernya yang bagaimana buzzernya memainkan narasi-narasi yang memecah belah gitu kan, dengan menyebut orang lain sebagai teroris, anti Pancasila, anti NKRI, kadrun, kampret dan segala macamnya. Jadi seharusnya Andre Rosiade sadar kalau rezim ini penyebab perpecahan. Dia harusnya, dan Prabowo dulu begitu kuatnya dia tuh menolak rezim ini gitu kan, sampai dia gebrak. Kita masih ingat tuh waktu Prabowo tuh gebrak podium kan, ya saking beliau tuh nggak suka sama rezim ini gitu kan. Bahkan beliau mengatakan bahwa kita akan tenggelam bersama rakyat. Itu bukti beliau adalah nggak mau sama rezim ini guys. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Ternyata munafik. Ya,
Pak Prabowo ini menjilat dia sendiri dan akhirnya dia bergabung ke pemerintahan dengan alasan persatuan. Ya oke lah dia alasan persatuan, tapi kan nggak bisa bersatu sama orang yang beda prinsip, ngerti nggak? Dia dulu nentang Jokowi habis-habisan ya, tiba-tiba bersatu. Ini apa namanya coba? Nggak konsisten. Jadi rakyat tuh kena prank. Kita dulu berharap Pak Prabowo ternyata mau tenggelam sama kita. Kita kalah nih karena kecurangan itu kan, walaupun karena kalahnya kecurangan. Dia mau tenggelam sama kita. Rupanya dia berenang guys ke permukaan, lalu gabung sama pemerintahan. Kita tenggelam nih sekarang. Jadi apakah itu disebut dengan apa namanya? Kalau bukan disebut sebagai pengkhianat, coba. Pasti itu. Coba bayangkan. Dulu ngakunya tenggelam bersama rakyat. Faktanya rakyat tenggelam, dia ke permukaan dan malah dia tuh pergi ke sana. Ini luar biasa namanya kan. Nah, jadi apa persatuan seperti itu yang kita inginkan? Bersatu dengan rezim yang dulu tuh dikecam oleh mereka sendiri. Jadi mereka ini tidak punya konsistensi. Andre Rosiade nggak punya konsistensi. Gitu loh. Dia nggak ngerti bahwa persatuan yang dia gadang-gadang itu dibangun di atas penderitaan rakyat. Di atas dulu yang ingat dia pada sampaikan bahwa dulu ada 2019 tuh orang yang luka-luka. Ya kan? Dia lupa itu semua. Itu orang-orang luka tuh efek dari apa? Efek dari rezim ini. Yang mana berbuat tidak adil kepada rakyatnya, sehingga ada orang luka-luka karena menentang pemerintahan ini, demo di macam-macam di mana-mana, demo di Bawaslu, demo di mana-mana gitu kan. Mahasiswa aktivis bergerak, ditangkap, dipukuli sampai berdarah kan, pengakuan Andre kan. Dia lupa itu semua guys. Ini sama kayak gini nih. Anda bayangkan ada Belanda, Jepang menjajah Indonesia nih, atau Israel menjajah Palestina, ya kan? Lalu Hamas atau orang Palestina berkata bahwa kita akan tenggelam. Hamas berkata kita akan tenggelam bersama rakyat Palestina. Atau pejuang Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol berkata bahwa kita akan tenggelam bersama, gitu kan? Akan tenggelam bersama rakyat untuk menghadapi kita tidak akan berpihak pada Belanda atau Jepang. Jadi bersatu sama rakyat. Jadi dulu tuh Prabowo tuh bersatu sama rakyat. Rakyat yang tenggelam gitu kan. Tapi yang terjadi rupanya dia keluar dari sungai, dari laut, tidak tenggelam lagi, lalu bergabung ke istana. Artinya sama seperti kalau dulu kita bayangkan bahwa pejuang Hamas itu gabung ke Israel. Ya dia bersatu memang. Dia bersatu sama Israel. Atau misalnya kayak yang ini, Pangeran Diponegoro atau Tuan Monjol, ya kan, berubah haluan misalnya. Nauzubillah, kan mereka tidak begitu. Tapi ini terjadi sekarang guys. Ya mereka tuh seperti itu. Berubah haluan lalu dengan Belanda dan Jepang. Ya bersatu. Tapi bersatunya bukan dengan rakyat. Bersatunya dengan penguasa yang dulu mereka tentang kecam habis-habisan. Masuk akal nggak namanya? Jadi nggak ngerti arti persatuan tuh nggak bisa sembarang persatuan. Apa Anda mau bersatu dengan kezoliman, ketidakadilan? Mau bersatu? Harusnya kita bersatu bersama rakyat. Dulu udah bagus itu Prabowo tuh bersatu dengan rakyat, udah bagus itu. Lalu dia tinggalkan rakyat, dan dia bergabung ke istana. Jadi bersatu yang dulu dia bersatu dengan yang baik, dengan rakyat, dengan orang-orang yang susah. Akhirnya dia meninggalkan kita semua dan dia bergabung ke istana. Jadi Andre Rosiade nggak ngerti arti kita bersatu, gitu loh. Sama kayak misalnya kita berperang melawan maksiat, ya kan? Kita kecam tuh maksiat, tak sampai meja. Maksiat ini tidak boleh terjadi, ya kan? Nah kita udah bersatu nih, semua kompak. Tiba-tiba ada yang membelot, yang ikut mengecam maksiat itu tiba-tiba bergabung ke maksiat itu. Coba, lalu memuji-muji maksiat itu, seperti Andre Rosiade memuji Jokowi. Seperti itu logikanya guys. Bersatunya ke dalam keburukan, gitu loh. Coba Anda bayangkan ya. Kalau Anda putar-putar video di lama tuh Anda akan ngerti betapa kecaman Gerindra, Prabowo, orang-orang Andre ini kepada pemerintahan Jokowi sangat kuat sekali, gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa bersatu dengan kezoliman, nggak bisa. Bersatu dengan hal yang buruk nggak bisa. Dia main udah bagus itu bersatu dengan rakyat, dengan hal baik, dengan rakyat yang dizolimi, udah bagus itu. Bersatunya benar. Jadi mereka ini ya, golongan Andre Rosiade ini bersatu dari yang benar jadi yang buruk, guys. Yang baik jadi yang buruk. Gitu. Dan dengan rakyat tenggelam, mereka klaimnya akan ikut tenggelam, rupanya mereka
meninggalkan laut, berenang ke atas, lalu pergi ke sana. Luar biasa kan? Jadi sekali lagi ya, saya heran nengok orang-orang kayak Andre ini. Serius guys. Dulu kita kagum sama dia. Saya dulu kagum sama dia. Bagaimana beliau memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi melihat begini kita jadi malas guys. Jadi miris kita. Kok bisa jadi dia tuh berubah gitu kan? Munafiknya kelihatan guys. Nggak konsisten, ya kan? Pelin-pelan. Coba kita tengok, rakyat tetap sama kayak Demokrat sekarang juga itu. Pelin-pelan, munafik, ya kan? Sama itu. Jadi Prabowo, Gerindra, Demokrat tuh sama saja. Ya kan? Semuanya jadi munafik dan malah meninggalkan rakyat. Padahal dulu Anda itu sekali lagi saya tekankan, dia mengatakan bahwa dulu banyak orang berdarah gitu kan. Karena perpecahan ini. Dan sekarang kita tambah pecah jadinya kan. Bahkan perpecahannya meluas. Dulu yang pecah itu antara Jokowi sama rakyat saja. Ya kan? Jokowi dengan oposisi. Sekarang perpecahan tambah lagi. Dulu tuh Jokowi dengan Mega DPD itu nggak pecah. Jadi sekarang perpecahannya nambah. Dulu Prabowo dengan rakyat nggak pecah. Dulu Prabowo, Andre ini dengan rakyat, dengan kita nggak pecah. Prabowo dengan ulama nggak pecah, dengan mahasiswa nggak pecah. Tapi sejak Prabowo gabung ke Jokowi, ya dia pecah dengan kita. Jadi perpecahan di sisi ada persatuan yang baik menuju buruk. Sisi lain ada perpecahan, yaitu antara kelompok Andre, Prabowo dengan rakyat. Dan ditambah lagi sekarang Jokowi dengan Mega yang dulu nggak ada. Ingat, perpecahan Jokowi Mega dulu nggak ada guys. Jokowi dengan PDI dulu nggak ada. Sejak kejadian ini ya, cawe-cawe Jokowi ke Prabowo dan Prabowo dituntaskan dengan mengambil Gibran sebagai wakilnya dengan dagelan mahkamah keluarga di MK itu lengkaplah sudah. Kita makin berpecah belah. Jadi perpecahan menjadi 3 sekarang. Ya. Antara rakyat dengan Prabowo, Gerindra, dengan rakyat dengan PDI, juga dengan Prabowo Jokowi dengan PDI dan dengan rakyat. Ada 3 sekarang yang berpecah. Dulu cuma ada 2. Dulu cuma ada polarisasi 2 antara kelompok penguasa pemerintah dengan rakyat. Sekarang rakyat dengan penguasa ditambah penguasa tambah penguasa. Karena Prabowo dan Jokowi itu kan penguasa, Megawati PDI juga penguasa. Jadi sesama penguasa juga pecah. Ini tambahannya yang dulu nggak ada. Nah jadi Anda ini jangan ngomong tentang persatuan, nggak ada persatuan. Yang ada malah bertambahnya perpecahan. Itu yang dia sadari. Dia klaim bahwa kita persatuan, Prabowo gabung ke Jokowi persatuan. Apanya persatuan, bro? Gimana persatuannya? Coba logikanya gimana berpikirnya coba? Apa nggak lihat rakyat makin berpecah dengan Prabowo? Dulu kita dukung dia, akhirnya kita kecewa. Kan kecewa berarti pecah. Rakyat nggak lagi dukung dia. Rakyat itu jadi antipati sama Prabowo. Buktinya apa? Banyak ninggalkan Prabowo. Ulama ninggalkan Prabowo, pendukungnya ninggalkan dia, sebagian pindah ke Anies. Itu kan perpecahan namanya. Kalau tidak pecah, kita tetap akan dukung Prabowo. Saya kan tetap dukung Prabowo kalau tidak pecah. Tapi kan ada perpecahan karena sikap Prabowo yang pelin-pelan, Gerindra dan Rasdil yang pelin-pelan, ya kita berpecah dengan Prabowo. Kita beralih ke Caimin dan Anies, guys. Jadi perpecahannya nambah, bukannya hilang atau kurang, tapi malah nambah. Itu yang tidak disadari oleh ada di tulisan D gitu loh. Makanya jangan deh, saya nggak setuju atau nggak suka tuh Andre Rosiade itu ngomong-ngomong tentang persatuan. Nggak ada. Ya ada perpecahan dan makin menjadi di perpecahan itu, ya kan? Makin menjadi guys. Lalu masalah katanya ada perang saudara. Nah itu saya setuju. Memang ada perang saudara. Ya, jadi aparat dibentur-benturkan dengan rakyat. Kan kita lihat kemarin di Rempang itu bagaimana. Apa kata polisi kemarin? Ada polisi itu ngomong, kita nih hanya mengerjakan tugas, kita nih nggak bisa apa-apa, kita nih sama kayak kalian. Kan itu kata Pak polisi kan? Itu perang saudara namanya. Mengadu domba antara rakyat dengan rakyat. Rakyat yang bekerja sebagai sipil dan rakyat yang bekerja sebagai polisi. Polisi itu apa itu rakyat juga sebenarnya yang dibayar oleh rakyat. Polisi ingat ya, polisi itu bukan penguasa loh ya. Ingat, polisi TNI bukan penguasa. Penguasanya adalah presiden dan perangkatnya. Ya, pemerintah itu. TNI dan polisi hanya alat kekuasaan. Yang mereka adalah rakyat juga. Jadi ketika polisi TNI bentrok dengan rakyat, artinya rakyat lawan rakyat, bukan rakyat lawan penguasa. Karena TNI dan Polri itu bukan penguasa, tapi rakyat juga, rakyat yang berseragam.
rakyat yang dipinjam untuk untuk sebagai alat kekuasaan. Jadi dia tuh alat kekuasaan, hanya alat pinjaman dari rakyat. Kalau rakyat dengan minjam kan ya nggak bisa penguasa tuh punya alat. Coba mainkan ya. Kalau kompak nih semua penduduk Indonesia, rakyat Indonesia ini kompak ya, nggak mau ngasih pajak. Nggak ada pemerintah punya alat. Kemana pemerintah menggaji polisi TNI pakai uang kantong mereka pribadi? Coba dari partai-partai itu, PDI, Gerindra, siapa lagi, Demokrat, bisa mereka menggaji polisi tentara tanpa kita rakyat yang bayar gaji mereka? Nggak bisa. Di polisi TNI itu adalah pinjaman dari rakyat untuk alat penguasa, dan itu digunakan penguasa untuk menggempur rakyat. Mana mainkan logikanya? Itu nama perang saudara namanya, ya kan? Antara cebong sama kampret itu perang saudara. Lalu Ade Nepi itu mengatakan bahwa dulu tahun 98 ada lebih besar lagi. Itu perang saudara. Masa dia nggak ngaku itu perang saudara? Korban begitu besar, justru makin besar korban perang saudaranya namanya. Antara apa? Ya, antara pendukung Orde Baru dengan pendukung reformasi. Jadi perang saudara. Rakyat yang mendukung Orde Baru, sebenarnya sih yang mendukung Orde Baru hampir nggak ada, guys. Ya, semuanya mendukung reformasi. Rakyat ingin reformasi, tapi penguasa kan bertahan waktu itu. Untung aja Pak Harto tuh legowo, nggak kayak Pak Jokowi. Pak Harto legowo, dia mundur. Gentleman, kita salut sama Pak Soeharto. Harusnya logikanya ya lebih gampang mundur lagi Pak Jokowi dibandingkan Pak Soeharto. Pak Soeharto sudah berkuasa puluhan tahun, tapi dia legowo, guys. Orang yang harusnya lebih mampu kekuasaan, legowo. Coba. Ini baru 2 kali menjabat, nggak legowo. Udah 2 kali mau di impeachment, ya nggak juga sadar, nggak juga tahu-tahu gitu kan. Udah 2 kali mau di impeachment, pengakuan dari Adian Apitupulu gitu kan. Coba. Pak Soeharto tuh hanya sekali saja menghadapi mau impeachment, sekali saja dia langsung sadar, guys, tobat dia, langsung dia berhenti mengundurkan diri. Makanya kita lihat Jokowi nggak punya sifat ke negaraan, nggak punya dia. Dia kalah jauh dari Pak Soeharto. Pak Soeharto kita salut itu. Biar kurang berkuasa apa Pak Soeharto coba? Kekuasaan Pak Soeharto itu jauh lebih besar dibandingkan kekuasaan Jokowi. Tapi dia dengan legowo mundur karena rakyat yang menginginkannya. Tapi sekarang tengok, rakyat tidak menginginkan Jokowi, tapi dia terus udah 2 kali mau diimpeachment, tapi dia tetap bertahan. Ini kan namanya nggak ada rasa malu, guys, etika gitu. Bahkan sekarang dia cawe-cawe lagi kan. Bahkan MK jadi mahkamah keluarga pula. Coba ada om, ada ponakan, ada ayah, coba ada ipar, apa coba gitu, guys. Ini sangat menyedihkan ya kalau kita nilai gitu ya, sangat menyedihkan sekali. Jadi perang saudara itu kemarin tuh waktu 2019 tuh perang saudara, sekarang masih terjadi. Ya. Bahkan 2098 tuh perang saudara antara siapa? Ya, minoritas Tionghoa yang menerima kena getahnya karena mereka dulu dianggap stigmanya dekat sama mendapat privilege dari Orde Baru gitu kan. Dan ada terjadi kecemburuan sosial. Rakyat itu menganggap bahwa orang-orang Tionghoa ini mendapatkan keistimewaan. Mereka tuh berbuat tidak adil gitu. Sehingga mereka tuh kok bisa kaya, kita miskin gitu kan. Ada kecemburuan gitu, guys. Nah, itu perang saudara namanya. Jadi ada yang dulu nggak ngerti dengan perang saudara. Ini bukan dramatis, memang terjadi perang saudara itu. Masa besar itu sekarang nggak bisa bilang perang saudara? Kita aja ya, kita di rumah tangga aja nih. Misalnya Anda punya adik-beradik berebut harta warisan. Itu perang saudara namanya. Kecil skopnya keluarga. Perang saudara. Berdarah abangnya karena dipukul adiknya. Karena perang warisan. Itu perang saudara. Itu skop keluarga baru, 1 lawan 1, abang dan adik. Ini skopnya sudah negara, udah rakyat, udah aparat. Itu perang saudara namanya. Masa si Adian nggak ngerti, si Adian dulu dengan namanya istilah perang saudara? Apa mau nunggu harus bedil-bedilan gitu? Jadi ya mungkin dia pikir gini, guys, perang saudara itu harus seimbang antara pihak yang nyerang sama diserang itu sama-sama pakai bedil gitu. Enggak. Antara mau pakai bedil mau pakai tidak. Misalnya gini, abangnya pakai pistol, adiknya tangan kosong. Ya kan? Lalu adiknya melawan karena abangnya mau rebut warisan.
tapi kalah karena ditembak abangnya. Itu perang saudara, meskipun adanya mati sama abangnya, nggak bisa melawan. Itu perang saudara. Bahkan kalau dia nggak melawan pun itu perang saudara. Karena jadi antara saudara, kita nih bersaudara Indonesia ini. Kalau kita gontok-gontokan artinya jadi perang di situ. Jadi perang tuh nggak mesti guys ya. Perang tuh nggak mesti harus dengan senjata, nggak mesti. Ya. Karena kita kan nggak boleh pakai senjata. Coba kita bayangkan ya. Rakyat kan nggak boleh pakai senjata. Aparat pakai senjata. Yang kita biayai dari pajak kita. Jadi nggak akan terjadi perang-perangan yang di mindsetnya Adin Pulu tuh ya nggak akan terjadi, bedil-bedilan tuh nggak akan terjadi. Yang ada kita dibedil sama aparat karena mereka punya bedil, mereka punya senjata, kita nggak punya. Karena kita gimana kita mau punya senjata? Nyimpan senjata aja harus pakai izin, punya pakai airsoft gun aja pakai izin gitu kan? Jadi dia tuh membayangkannya harus ada dulu mungkin ya bedil-bedilan ya. Rakyat pegang senjata AK-47, aparat pegang AK-47, bazooka, baru perang saudara. Enggak. Keluarga aja ya, abang dan adik itu ya, nggak pegang senjata, tangan kosong aja itu perang saudara namanya. Ada aja yang terluka, abang adik itu perang saudara namanya. Jadi perang tuh nggak mesti harus apa namanya persenjataan seperti itu gitu loh. Ada perang skala kecil, ada perang skala besar, ada perang tanpa senjata, ada perang dingin, ada perang macam-macam. Apa dimaksud dengan perang saudara? Adalah perang di antara dua saudara, di antara para saudara. Berarti kalau gitu kita ini nggak bersaudara dong. Kita ini bersaudara. Kita dengan PDI, dengan Megawati bersaudara. Meskipun kita konflik gitu kan. Kita nggak setuju dengan kebijakan PDI, Megawati, Jokowi. Tapi kita ini bersaudara. Dalam satu bangsa Indonesia. Kita sama-sama anak bangsa. Bersaudara kita. Meskipun kita beda pandangan. Ketika kita berkonflik, itu namanya perang namanya. Apalagi sampai berdarah gitu kan. Sampai ada yang bentrok, itu perang namanya. Jadi perang tuh nggak mesti harus kayak Rusia lawan Ukraina, Israel Hamas, nggak mesti seperti itu. Dalam keluarga aja itu namanya perang. Abang dan adik memperebutkan warisan, perang warisan. Nah, itu yang tidak dimengerti oleh Aden Lepul. Jadi ini mungkin kebiasaan nonton film perang mungkin ya. Jadi baginya mungkin perang itu lah seperti ya itu tadi Rusia Ukraina. Enggak. Perang itu bisa terjadi bahkan dalam lingkup kecil, dalam keluarga, memperoleh warisan. Nah, itu yang tidak mengerti oleh Adin Pulu. Jadi dua-duanya saya lihat ya apa guys? Apa mereka nggak mikir gitu. Jadi si Adin Pulu salah dalam mengartikan perang saudara, ada juga salah dalam mengartikan persatuan. Jadi dua-duanya sama-sama zero guys, kosong. Nggak ada persatuan, yang ada malah perpecahan. Lalu satu lagi. Ada yang mengungkit keberhasilan Gibran di Wali Kota Solo. Coba Anda bayangkan ya. Katanya ekonominya -1 sampai naik jadi plus 6 di atas nasional. Dia lupa. -1 itu karena pandemi. Ketika pandemi usai, ekonomi tumbuh lagi ya cepat naiknya. Karena dari keadaan pandemi ke tidak ada pandemi itu kan drastis namanya. Dari ada pandemi dengan tidak. Jadi tentu peningkatan itu drastis. Jadi nggak perlu pun ngapa-ngapain juga bakal drastis. Karena ekonomi itu orang akan kembali ke jalannya gitu loh. Ketika sudah Anda bayangkan ya, hari hujan nih, ya orang berlindung semuanya. Ini hujan itu sama kayak pandemi. Ketika ada pandemi, orang berlindung semuanya. Orang dalam rumah nggak belanja sebanyak dulu, nggak bioskop pada sepi, hotel pada sepi, pusat belanja sepi karena orang di rumah. Sama kayak hujan juga begitu, orang di rumah semuanya karena nggak mau kehujanan, nggak mau kena COVID, pandemi. Ketika hujan berhenti, orang keluar rumah nggak, otomatis keluar rumah lagi. Yang jualan ya jualan gitu kan, kalau dia nggak makan. Sama kayak pandemi pergi, orang akan jualan lagi, akan bisnis lagi. Jadi ekonomi dari -1 ke +6 itu nggak sesuatu yang hebat. Kecuali terjadi di zaman tidak pandemi. Misalnya nih kondisi lagi normal, Solo -1. Lalu di kondisi normal yang sama, Gibran tuh bisa buat Solo jadi 6,1, itu baru hebat, kita ngucilin jempol. Tapi yang nama pandemi ke tidak pandemi ya tentu tidak hebat, namanya guys, biasa saja. Gak ada yang istimewa di situ. Daerahnya juga begitu, semua daerah Indonesia itu minus. Lalu positif 5%, gitu kan. Ya wajar, jadi dia nih, Andreas itu nggak ngerti, gitu kan. Dia nggak bisa lihat skop besar. Dia melihat angka, -1 ke 6%, tapi dia nggak melihat apa yang di situ di baliknya, gitu loh. Kayak seorang ayah, saya sakit keras misalnya, sakit keras, nggak bisa kerja, nggak bisa bangun.
Tiba-tiba saya sembuh, langsung saya kerja. Yang awalnya saya minus keuangan saya, berutang karena saya tuh nggak kerja, saya harus berobat, tiba-tiba saya sembuh, bekerja, utang saya terbayar, saya bisa dapat uang. Itu hebat nggak? Nggak hebat. Ngerti nggak? Nggak hebat. Kenapa? Karena memang kondisi saya lagi sakit sebelumnya. Ada hutang, terpaksa berutang, guys. Sama kayak kondisi Gilbert juga begitu. Kalau kondisi saya sehat-sehat saja, saya tiba-tiba dari posisi karyawan biasa lalu jadi direktur, itu baru hebat. Tanpa nepotisme KKN ya. Tapi memang natural karena prestasi, itu baru hebat. Kondisi nggak sakit, ya kan? Lalu apa jadi direktur, itu hebat namanya. Ini kondisi lagi berutang banyak. Berutang, sakit, nggak ada kerjaan, nggak bisa makan, tiba-tiba sembuh, lalu kerja, wajar dia bisa bayar utang dengan menabung gitu, bayar biaya hidupnya. Sama kayak gimana juga itu. Wajar ekonomi Solo -1 karena memang ada pandemi. Ketika pandemi hilang, ya wajar ya ekonomi melesat jauh 6,1%. Karena pandemi itu semua orang yang puasa selama ini, puasa bisnis, puasa makan, itu akan keluar cari makan, guys. Ibarat orang yang kehujanan nggak bisa jualan, dia akan keluar ketika hujan berhenti. Nah itu yang tidak sadar dari Sade. Kedua, Gibran ini anak presiden. Ya tentu orang segan takut sama dia, anak presiden. Siapa macam-macam nih Pak ya kan? Makanya ada pengamat mengatakan bahwa Gibran ini pandai memanfaatkan bapaknya. Dan memang itu fakta. Ya seorang anak itu ya pasti minimal suka nggak suka, mau nggak mau tuh pasti ada keterkaitan bapaknya, minimal makin nama besar bapaknya. Kalau lagi Gibran itu bukan anak presiden, nggak dianggap itu kan diakui juga bahwa oh ada karena efek Jokowi, kita pengen bisa debat Jokowi, maka dia Gibran. Artinya kan Andre Rosiade dan Gerindra sendiri pun koalisi itu mengakui bahwa efek Jokowi kan, efek bapaknya kan. Kalau Gibran bukan anak Jokowi, tidak akan diambil tuh Gibran jadi wakilnya Prabowo calonnya. Kalau itu Kaisang bukan anak Jokowi, tidak akan diambil jadi ketua PSI. Gitu loh guys. Artinya ya ada kaitannya gitu. Jadi memang ayah anak ini satu efek yang kuat gitu. Anaknya terangkat karena bapaknya. Anak ini mendompleng nama bapaknya. Makanya dia terpilih jadi cawapres Prabowo dan ketua PSI. Jadi ibaratnya kalau kita bilang itu adalah di bawah ketek bapaknya gitu guys. Itu logikanya. Ya, nama lainnya itu analoginya. Jadi dengan apalagi dia anaknya, tentu backupnya ke Solo kuat. Proyek-proyek Solo itu kan dibiayai pemerintah pusat. Anaknya gitu kan. Anaknya pun tentu bisa melobi. Jadi kalau kita misalnya melobi susah nih. Melobi susah kan. Dia anaknya bicaranya makan itu kan. Pak, aku Solo mau butuh ini Pak. Bapak kan presiden. Oke nak, siap. Uang percakapannya di meja makan keluarga kok. Ayah sama anak. Saya juga begitu dengan ayah saya misalnya. Gampang sekali saya minta request. Bapak saya gitu kan. Jadi guys, logikanya guys. Makanya ini adalah nama konflik kepentingan. Ya, makanya nggak bagus ini ke depannya. Posisi penting dipegang oleh satu keluarga itu posisi penting semua guys ya, ingat ya. Ketua MK, presiden, ketua PSI ya. Cawapres Prabowo. Itu posisi penting semua, wali kota Medan, coba. Sehingga rentan terjadi konflik kepentingan. Makanya nggak heran kemarin itu ada mahkamah keluarga itu, nggak heran kita. Gitu kan? Yang penting Andre Rosiade sama Adil Pulu nggak ngerti tentang peran saudara, tentang persatuan. Mereka nggak ngerti. Mereka harus belajar lagi tentang itu. Apa yang disebut dengan persatuan? Persatuan apa yang harus dilakukan? Apa persatuan yang harus dihindari? Kita nggak boleh berpegang pada kata persatuan. Masa sih kita bersatu dengan penjajah Belanda Jepang, dengan Israel? Kita bersatu dengan pemerintah yang dulu kita kecam, yang dulu kita kritik, ya kan? Toh pemerintah itu kan tidak berubah. Yang mereka kecam dulu ya, kelompok Prabowo dan Andre Rosiade ini mengecam pemerintah itu kan pemerintah nggak berubah, tetap seperti itu gaya mainnya kan, kebijakan seperti itu tetap kan. Terus mereka kecam loh guys, itu mereka kecam kebijakan pemerintah itu, nggak ada yang berubah dari pemerintah kan, tetap seperti itu juga pemerintahnya. Jadi mereka tuh harusnya konsisten. Tapi mereka memilih meninggalkan rakyat yang tenggelam dan mereka masuk ke istana dengan kata-katawa gitu kan, dengan bukan wajah ceria. Ini kan namanya pengkhianatan. Pengkhianatan terbesar terjadi abad ini ya, yaitu pengkhianatan Prabowo
kepada rakyat dengan bergabungnya dia ke sana dan meninggalkan rakyat dan tenggelam. Padahal dia mengatakan bahwa saya akan tenggelam bersama rakyat. Faktanya dia tidak tenggelam bersama rakyat, tapi dia adalah menari bersama Jokowi di istana. Yang dulu dia kecam, yang dia sampai gebuk, mau jatuh tuh guys. Nah itu tidak dipahami oleh Andre Rosiade. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.